ngomongin soal ketahanan pangan nih. Kenapa sih akhirnya ketahanan pangan ini menjadi isu strategis yang harus dibahas terutama di Provinsi Jawa Timur? Kenapa ketahanan pangan harus karena ketahanan pangan itu adalah memang tulang punggung. Memang salah satu lumbung. Kalau di lumbung nasional sampai 40% pemenuhan nasional untuk ketahanan pangan yang ada di Jawa Timur. Dari SDM pertanian itu dikawal mulai dari tingkat 0 sampai tingkat penjualan. Nah, pemerintah hari ini punya tugas bagaimana bukan hanya harga pokok produksi ya sudah ditentukan, tapi bagaimana produksi dari pertanian itu. Pengawasan pelaksanaan program pertanian oleh Dinas Pertanian dan memastikan alokasi APBD difokuskan pada bantuan produksi. Contoh seperti bibit, pupuk, subsidi, alutsista serta perbaikan infrastruktur irigasi. Kalau kita dari Komisi B bagaimana juga itu mengawasi distribusi pupuk subsidi melalui koordinasi langsung dengan Dinas Pertanian dan pengecekan lapangan. Kita fokusnya memastikan distribusi sesuai RDKK. RDKK itu catatan terdetek dari sistemik dari PPL harus dapat dan tidak dapat. Juga mendorong peningkatan anggaran pelatihan dan pendampingan bagi petani, serta memperkuat akses pembiayaan dan pasar melalui kemitraan dengan BUMD, UMD, dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVN Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal dunia pertanian, tentunya bersama dengan Komisi B ya, yang menjadi tupoksinya. Jadi, mendorong ketahanan pangan Jawa Timur, sinergi Komisi B dengan Dinas Pertanian. Nah, untuk ngobrolin hal ini, kita sudah hadirkan beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 5. Beliau merupakan Abah Raufik. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini ketemu ya. Siap. Ya, seperti yang kita duga beberapa waktu yang lalu, kita akan ketemu lagi mau ngomongin soal pertanian Abah ya. Ya, okay. Karena memang basicnya Abah itu pertanian. Jadi kalau ngobrolin hal ini bisa mengalir aja gitu ya. Ya, Jawa Timur ini kan merupakan provinsi yang menjadi lumbung pangan secara nasional Abah ya, tapi pada nyatanya masih banyak nih hal-hal yang kita temukan yang termasuk menghambat dari ketahanan pangan itu sendiri. Misalnya dari pertaniannya, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan. Ya ini masih terjadi ya Abah ya? Masih kondisi negara dengan perkembangan perkotaan sehingga seharusnya pertanian sudah dijadikan properti atau perumahan. Ya ini banyak terjadi nih. Kita nanti ngulik nih di Jawa Timur bagaimana ya secara nasional kita tahu bahwasanya itu menjadi isu yang sangat-sangat strategis. Iya, isu yang benar-benar menjadi problematik nih di dunia pertanian. Terutama juga keterbatasan sarana produksi dan fluktuasi harga hasil tani. Ini yang menjadi beberapa kendala secara umum Abah ya. Oke. Tapi sebelum itu Abah ya, kita mau bincang-bincang dulu dong. Oke. Ini kan Abah itu kan juga fokus di pertanian. Selain di tebu itu apa komoditi apa yang diproduksi? Bukan diproduksi, saya bertani. Ya, kalau diproduksi industri. Oh iya betul. Diralat Abah. Ya padi. Ya. Yang sekarang padi. Masih. Ini kan apa ya, musim itu kan berubah-ubah begitu ya secara ekstrim Abah ya. Ini berpengaruh nggak? Kalau padi itu kan biasanya di musim hujan, betul ya? Iya, yang kurang bagus. Oh yang kurang bagus? Iya. Oh kalau menanam padi itu harusnya kalau di musim? Tanaman keras di musim kering ya, hujan itu bagus. Gitu. Kalau musim kemarau malah tanah kering yang kurang bagus. Tanah kering yang kurang bagus. Kalau untuk situasi seperti ini lebih baik menanam apa ini dari segi? Yang penting pengelolaan.
pengelolaan dari tanah itu. Gitu. Mulai dari irigasi, karena memang ada positif negatifnya. Contoh kalau tanah sawah musim kemarau, begitu dibiarkan yang namanya aliran air, itu menyebabkan rusaknya tanaman-tanaman pertanian yang ada di persawahan. Tanaman-tanaman di persawahan. Persawahan. Kalau kemarau ya. Kalau musim hujan. Hujan ya. Oh iya. Kalau kemarau tanah kering yang bagus untuk tanah-tanah pertaniannya. Oh gitu. Iya. Jadi tanah yang kita lihat biasanya sampai retak-retak itu justru bagus untuk musim hujan. Musim hujan. Oke, luar biasa ya. Ini adalah ilmu baru karena pertanian itu biasanya sangat dihindari sama Gen Z, termasuk saya. Oh, Gen Z gue. Iya. Gen Z nih ya. Gen Z. Saya masih muda. Terus untuk kondisi pertanian di Provinsi Jawa Timur ini untuk saat ini seperti apa menurut pengamatannya Abah? Menurut saya di Jawa Timur ini untuk mulai di tahun kerajaan. Jadi kalau hari ini pemenuhan ketahanan pangan yang ada di Jawa Timur ini sudah bisa memenuhi 40% kebutuhan nasional ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Indonesia, lumbung tadi. Lumbung nasional. Tapi nyatanya juga masih banyak kendalanya ya. Kendala itu biasa, itu ada dari proses manusianya, proses alam gitu, proses SDM, macam-macam lah. Gitu. Macam-macam ya Abah ya. Oke, ini kan kita lihat ya di Provinsi Jawa Timur ini kan di setiap daerahnya itu memiliki potensi sendiri-sendiri ya. Kondisi lingkungannya juga sendiri-sendiri, tanahnya sendiri-sendiri begitu ya. Untuk di Provinsi Jawa Timur ini di dapilnya Abah itu produk pertanian apa yang unggul di sana? Kalau di sana ya tebu yang baik. Oh tebu ya. Yang unggul. Karena di sana ada pabriknya. Ada pabrik, oke. Pabrik gula terbesar se-Jawa Timur ya ada di Jatiroto itu. Jatiroto. Sayang sekali ya Abah tidak mau menyebutkan berapa hektar. Adalah gitu. Adalah. Ada 10 ngengkel nih istilahnya Om Peter ya ngengkel. Lebih ya Abah ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Kalau untuk tebu ini bagaimana? Kalau misalnya dari padi itu kan di musim tertentu ya. Kalau misalnya tebu ini apakah juga begitu atau malah justru tebu ini adalah tanaman yang kuat di segala macam situasi? Iya. Iya. Di segala macam situasi. Kenapa? Maupun musim kemarau karena tanamnya lagi musim hujan. Lagi musim hujan. Waktu kemarau malah musim tebang, musim panennya. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini nanti setelah ini masa panen ya? Masa panen hampir habis. Hampir habis, itu nanti akan ditanam tebu lagi. Iya ini kan sudah mulai musim hujan. Ya sudah perawatan untuk tanaman muda. Tanaman muda. Itu kalau tebu itu seperti apa sih Abah? Apakah juga ada bibitnya begitu ya? Saya kan bukan orang pertanian ya, sangat nol putul kalau gak ngerti soal pertanian. Itu gimana cara nanamnya Abah? Ada yang namanya bongkar ratun, ada yang ratun, maksud tanaman baru, ada yang bongkar tanaman baru lagi, ada yang memang tinggal dikepras bahasanya, tinggal cuma ada yang namanya dilanjutkan dengan putus akar agar seperti tanaman baru. Seperti tanaman baru, berarti seperti tanam singkong itu ya? Itu kan dipangkas, ditancap. Kalau itu kan batangnya yang ditanam ya. Oh gitu. Kalau itu akarnya hanya dikepras, putus akar langsung dipupuk. Langsung dipupuk, itu bisa jadi tanaman baru lagi. Iya. Lumayan ini ya, lumayan simpel ya. Tidak lebih simpel, lebih mudah dari tanaman-tanaman yang lain. Tapi apa juga menanam padi. Padi. Jagung? Jagung kadang-kala. Kadang-kala. Lagi mahal tanam jagung. Tanam jagung. Ini terjadi begitu ya, maksudnya ada beberapa kali tanaman padi petani ini ataupun komoditi lain seperti jagung dan lain sebagainya itu harganya tidak stabil Abah ya. Iya. Untuk menyiasati hal seperti ini itu apa yang dilakukan oleh petani Abah? Kalau petani tidak punya kemampuan itu, tapi bagaimana
juga pemerintah yang bisa lakukan lewat PPL. Kenapa? Pembagian tanaman itu harus dikawal oleh pelaku teknis, pembina teknis dari pemerintah daerah. Oh, masih ada sinerginya dengan pemerintah. Iya, kenapa? Karena apapun begitu barang banyak berarti panen raya. Berarti kalau panen raya banyak barang harga murah. Gitu. Harga murah gitu ya. Berarti untuk harganya itu yang menentukan dari pemerintah yang bisa ngawal sampai tingkat penjualan. Tingkat penjualannya. Ya, ini masih menjadi ini ya problem. Ini masih belum selesai. Ini kalau negara sudah nyampe ke sana seperti contoh di Cina, di Thailand ada namanya politik dumping politik. Jadi memang wilayah itu yang bisa ditanami pada berapa hektar, padi sekian hektar, tebu sekian hektar itu dikawal sesuai kebutuhan. Oke, Abah, kita ngomongin soal ketahanan pangan nih. Kenapa sih akhirnya ketahanan pangan ini menjadi isu strategis yang harus dibahas terutama di Provinsi Jawa Timur, Abah? Kenapa ketahanan pangan harus karena ketahanan pangan itu adalah memang tulang punggung. Memang salah satu lumbung. Kalau di lumbung nasional sampai 40% pemenuhan nasional untuk ketahanan pangan yang ada di Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jadi kita itu termasuk pendistribusi lah ya. Iya, pendistribusi. Produksi pertanian gitu ya. Sehingga terdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu juga ada sektor pertanian menjadi tumpuan hidup jutaan petani. Yang harus didukung agar tetap produktif dan sejahtera. Sejahtera, ya karena memang intinya di situ ya. Iya. Pusatnya itu bagaimana dari segi SDM, Abah ya. Iya. Petani juga harus disejahterakan. Ya, berarti Jawa Timur ini termasuk berperan penting ya untuk ketahanan pangan secara nasional. Iya. Tapi nyatanya nih Abah ya, ini ada isu nih. Untuk saat ini kan memang di pemerintah Presiden Prabowo ini sangat getol banget untuk di bidang ketahanan pangan seperti itu, misalnya kayak swasembada jagung, swasembada padi dan sebagainya. Tapi nyatanya masih ada nih kayak import beras dari luar negeri kemudian dimasukkan ke Indonesia, ini masih banyak terjadi. Ini bagaimana Abah menanggapi hal ini? Mungkin tidak sebanyak sebelumnya, tapi ini masih ada begitu. Saya berharap pemerintah nasional ya tidak serta-merta import terkait dengan swasembada pangan. Kenapa? Pastikan bahwa terdeteksi produksi pangan yang ada di Indonesia, wabil khusus Jawa Timur. Kenapa? Karena apapun kalau serta-merta import hanya memprediksi tapi tidak dikawal sampai ke tingkat lapangan itu malah nanti banjir. Kita kan sudah punya yang namanya harga pokok produksi dari Prabowo udah ada. Terus ada memprediksi bagaimana lahan yang ada bisa sekian produksinya sehingga dibagi rakyat yang ada di Indonesia atau di Jawa Timur sehingga pemenuhan bahan bakunya sudah terpenuhi. Dan itu untuk impor dan tidak itu harus ditentukan perangkaan dari kebutuhan pangan yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia. Wabil khusus di Jawa Timur karena kita ngomongnya Jawa Timur. Iya. Gitu. Ini kan gimana ya? Ini kan kalau misalnya kita ngomongin beras, padi itu kan salah satu makanan pokok gitu. Bagaimana mungkin kita makanan pokok itu kok masih import dari negara lain begitu? Ini sangat-sangat gimana ya? Itu saya? Kan menunjukkan saya tidak ngomong ketidakmampuan, tapi ketidakpastian untuk menentukan. Karena kalau di Jawa Timur sendiri itu ada kurang lebih 70% pertanian yang harus dikawal dalam rangka memakmurkan rakyat Jawa Timur itu yang harus dikawal gitu. Yang harus dikawal. Kalau kebijakannya udah bagus dari Prabowo hari ini harga sudah ditentukan 0 gabuk 65. 65. Itu padi gabuk. 0 gabuk. 0 gabuk itu maksudnya yang berkualitas, yang bagus, sehingga ada 60, ada 60. Iya.
ini adalah orang-orang pertanian yang tahu. Iya, oke. Dan kabarnya juga harga beli padi yang masih belum diselip itu juga lumayan tinggi ya Iya. sekarang ya. Jadi ini juga berkesinambungan begitu Abah ya. Jadi tidak hanya menghasilkan padi tapi juga mensejahterakan SDM-nya, yakni petani begitu ya. Bukan hanya SDM saja, tapi bagaimana juga mendidik SDM bahasanya. Jadi dari SDM pertanian itu dikawal mulai dari tingkat 0 sampai tingkat penjualan. Nah, pemerintah hari ini punya tugas bagaimana bukan hanya harga pokok produksi ya sudah ditentukan, tapi bagaimana produksi dari pertanian itu sehingga ada kepastian sekian ton bahwa produksi itu bisa sekian hektar bisa menghasilkan sekian ton. Lah itu bisa diprediksi agar tidak impor dan akan impor. Ya itu adalah targetnya. Iya, ya. harus Kita ada target. bersuasembada bahan pokok ya terutama nih. Kan sangat-sangat gimana ya kalau menurut saya masa makanan pokoknya kita nasi, jagung dan lain sebagainya itu masih impor dari negara lain. Sedangkan Indonesia sendiri kita tahu bahwa wah surga. Surganya Abah ya. Yang ada di dunia ini adalah Jawa Timur, surganya tanah yang paling bagus yang ada di dunia. Tanah yang paling bagus. Jadi kalau bisa ya tetap swasembada seperti programnya pemerintah Prabowo gitu ya. Tapi nyatanya Abah ya, meskipun kita tahu bahwasanya lahannya Jawa Timur ini termasuk kategori yang sangat baik untuk tanam menanam begitu ya. Tapi ada alih fungsi lahan ini Abah. Ya terutama ini di perkotaan nih. Ini sering terjadi ya sehingga membatasi yang namanya lahan untuk bertani seperti itu. Bagaimana kondisinya Abah yang mungkin pendapatnya Abah soal ini? Menurut saya tidak ada kendala. Kalaupun itu dijadikan kendala itu boleh, tapi tidak dijadikan kendala itu bagus. Kenapa? Lebih baik meningkatkan produksi pertanian yang sudah ada, yang seharusnya 8 ton bisa 10 ton. Ada perhatian khusus. Yang walaupun karena kebutuhan wajib di perkotaan itu harus ada perumahan, persinggahan, boleh lah. Tapi di tempat-tempat yang lain bagaimana hasil produksi ditingkatkan. Oke, untuk menambal ya istilahnya. Menutupi, menambal kekurangan-kekurangan yang sudah jadi perumahan, alih fungsi di perkotaan, di pinggiran kota itu gitu loh. Ya itu, tapi kondisi tersebut sangat disayangkan Abah ya, sehingga harusnya yang memang persawahan yang difungsikan untuk program ketahanan pangan ini, kita kembali lagi ke ketahanan pangan ini harus tergerus lah ibaratnya untuk sebagai tempat permukiman begitu ya Abah. Ini kan gencar banget ya pembangunan perumahan apalagi di perkotaan. Iya, orang bisnis properti. Orang bisnis ya, properti. Oke, Abah ini bagaimana peran Komisi B ini terhadap dukungan untuk di sektor pertanian Abah? Yang jelas peran legislasi, pengawasan dan anggaran. Jadi di sini bagaimana kita Komisi B mendorong regulasi yang berpihak pada petani. Apapun pengawasan pelaksanaan program pertanian oleh Dinas Pertanian dan memastikan alokasi APBD difokuskan pada bantuan produksi. Contoh seperti bibit, pupuk, subsidi, alsintan serta perbaikan infrastruktur irigasi. Irigasi, berarti mulai dari bibit sampai infrastrukturnya diawasi terus nih sama Komisi B. Bahasanya pendampingan. Karena apapun kita mitra daripada pertanian. Ya, ini sinergitasnya dengan Dinas Pertanian Abah ya. Iya. Oke, ini kan beberapa waktu saya membaca berita, ini kan pengadaan alsintan ini sudah di mana-mana ya Abah ya? Sudah merata. Sudah merata. Di dapilnya Abah sudah? Sudah cukup bagus gitu. Sudah cukup bagus. Ini sudah memenuhi kebutuhannya para petani di sana. Walaupun tidak seluruhnya terpenuhi semuanya. Iya, terutama yang itu ya, saya itu menyoroti adanya pengadaan alsintan harvester combine kalau nggak salah itu untuk memanen yang lebih cepat itu ya Abah ya. Itu untuk modernisasi peralatan pertanian. Percepatan untuk panen. Kenapa sih mungkin
apakah saya sebelumnya itu masih belum paham soal pertanian, ataukah saya kurang update informasi. Saya pikir akhir-akhir ini justru pengadaan alat-alat ini, Alsintan ini benar-benar digencarkan Abah di mana-mana. Apakah ini juga untuk mendukung nih programnya Presiden? Salah satunya program Presiden. Kedua dalam rangka memakmurkan, mulai percepatan semuanya. Mulai dari penggarapan tanah sampai panen. Pemerintah sudah ada perhatian khusus bagus itu. Sudah ada perhatian khusus Abah ya, ini yang perlu diapresiasi nih dari pemerintah. Tinggal bagaimana kita sebagai rakyat, sebagai petani juga bisa tangkap itu semua. Makanya dari Komisi B kita mendorong OPD kita pertanian untuk bisa berjalan baik dan bagus. Mungkin kita tahu ya, mungkin ada beberapa permasalahan pertanian bagi mereka, para petani terutama. Tapi nyatanya itu bisa dievaluasi, kemudian juga bisa diambil kebijakan, begitu ya Abah ya. Oke, kita tadi ngobrol soal Alsintan, terus ada pengadaan bibit. Ini untuk pengadaan bibitnya itu seperti apa? Apakah dibagikan secara cuma-cuma kepada petani, apakah mendapatkan dengan harga yang sudah dipangkas begitu Abah? Ada harga yang sesuai di sana, ada yang namanya pembina teknis dari pertanian kabupaten kota, sehingga mana yang harus mendapatkan bibit yang sesuai sehingga panennya sama dan jenisnya sama. Jenisnya sama. Ini kalau untuk petani di beberapa daerah ya, mungkin saya taunya karena saya memberitakan ya Abah ya. Jadi selain sebagai host podcast, saya itu biasanya masih mengurusin soal pemberitaan Abah ya. Jadi di Kabupaten Nganjuk itu masih ada beberapa petani yang mengeluhkan adanya pupuk. Subsidi pupuk. Subsidi, nah ini nih. Yang soalnya kan kita tahu bahwasanya ibaratnya manusia itu pupuk adalah makanan pokok gitu ya. Dari pertanian. Dari pertanian begitu ya Abah ya. Sehingga ini menjadi perhatian ya Abah. Seharusnya itu bisa didistribusikan secara merata begitu. Tapi pada nyatanya mereka masih kesulitan nih mendapatkan pupuk yang bersubsidi. Akhirnya mereka harus membeli pupuk yang non subsidi yang harganya jauh lebih mahal itu begitu. Ini bagaimana Abah? Dari ini masih proses administrasi karena apapun. Kalau kita dari Komisi B bagaimana juga itu mengawasi distribusi pupuk subsidi melalui koordinasi langsung dengan Dinas Pertanian dan pengecekan lapangan. Kita fokusnya memastikan distribusi sesuai RDKK. RDKK itu catatan terdetek dari sistemik dari PPL harus dapat dan tidak dapat. Sehingga tepat sasaran, tidak ada penyimpangan serta menjamin ketersediaan pupuk saat musim tanam itu. Saat musim tanam, mungkin itu menjadi kendala lagi-lagi sudah akan dievaluasi Abah ya. Karena memang kadangkala kesalahan teknis begini. Kadangkala petani itu lagi tidak butuh pupuk, turunlah yang namanya pupuk. Waktu turun pupuk bersubsidi, petani itu tidak pegang uang. Dan ini belum waktunya panen gitu loh. Dari pihak pemerintah karena proaktif dan mendahului agar kebutuhan pupuk itu bisa terpenuhi, maka pendataan diselesaikan dulu. Dan itu diselesaikan harus bayar. Harus bayar. Iya, begitu pupuk datang. Lah itu waktu belum panen. Begitu waktunya sudah panen, sudah mulai perawatan, dia tidak ambil data itu sudah tidak diturunkan. Kenapa? Karena tidak ada penebusan. Lah ini tinggal salah administrasi aja dari nanti ada pembenahan dari pemerintah itu. Pembenahan ya, berarti itu sistemnya itu bisa mengambil pupuk subsidi secara bukan gratis ya? Iya, dengan harga murah dibantu oleh pemerintah harga itu. Iya, tapi petani masih belum bayar. Ya, belum bayar. Akhirnya tidak diturunkan lah. Begitu dia waktunya ngambil ya, waktunya butuh, pengambilan itu sudah tidak diturunkan karena tidak membayar. Belum membayar ya. Oh, berarti ini memang ada kondisi dari petani sendiri ya. Iya. Petani juga harus turut mendukung ini. Iya. Kalau misalnya memang harus membayar pupuk itu ya tetap
dibayar. Tapi belum panen kan belum punya uang. Iya itu ya, itu yang harus ini, gimana caranya ini. Ini perlu sinergitas, ini perlu ada perhatian bagaimana waktu nembus ada uang dengan harga murah gitu. Ya itu berarti tidak sepenuhnya harus dipusatkan pada pemerintah provinsi. Tidak. Begitu ya Abah ya. Jadi harus dari petaninya juga harus sadar. Iya. Sadar dengan kewajiban. Kalau sudah panen ya artinya harus membayar pupuk yang sudah diambil. Iya. Ya baik. Ini berarti ada permasalahan di situ juga ya. Iya. Biar seimbang semuanya. Oke. Tadi kan ini soal ngomongin soal irigasi pertanian ya Abah. Ini apa nih langkah Komisi B dalam memperkuat irigasi pertanian di setiap daerah di Jawa Timur? Kalau Komisi B di sini memang dalam rangka mengawal anggaran pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, ya, termasuk mendorong sinergitas lintas instansi antar dinas pertanian dengan PU, karena begitu dinas pertanian ini butuh irigasi, butuh yang namanya dinas PU. Juga Komisi B juga mendukung penguatan P3K agar petani dilibatkan dalam perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi itu. Ini selalu berkaitan gitu loh. Ya, pemerintah, masyarakat itu harus sama pemerintahnya juga. Contoh dinas PU ini yang menggarap irigasinya adalah perencanaan pembangunannya, irigasinya. Tapi laporan daripada dinas pertanian bahwa ini butuh irigasi, ini kan dinas pembangunan gitu. Ya, ini terkait infrastruktur. Infrastruktur. Ya. Jadi ini yang menarik itu masyarakat juga diajak untuk merencanakan itu semua. Iya, sesuai kebutuhan terhadap irigasi pengairan, contoh gitu. Bahwa ini butuh dilewatkan di jalan yang ini. Lah, ini baru ada yang namanya kelompok petani bersama dinas pertanian PPL laporan kepada dinas pertanian. Jadi apa yang dibangun sesuai yang dibutuhkan oleh petani melalui Gapoktan. Iya, Pak lebih paham sampean. Oh gitu ya. Soalnya sudah dijelaskan sama Abah. Kalau nggak dijelaskan saya nggak paham Abah. Soal pertanian ini ibarat tadi nol putul. Oke, ini kan kita lihat bahwasanya memang akhir-akhir ini seperti ada inovasi dan modernisasi ya. Yang pertama kayak dulu itu pertanian konvensional itu mungkin kalau untuk membajak itu kan pakai cangkul. Iya, sekarang sudah pakai traktor. Apa ya Abah ya itu namanya? Ya traktor bener ya? Iya traktor. Iya yang buat membajak sawah. Oke, kemudian juga waktu memanen padi itu juga yang dulu konvensional harus disabit, harus disabit terus digeplok-geplok gitu loh. Itu sekarang sudah ada ya. Ya, combine harvester itu ya. Ini bagaimana dukungan pemerintah ataupun Komisi B terhadap inovasi dan modernisasi pertanian ini dilakukan? Kalau Komisi B di sini mendorong Dinas Pertanian untuk memperluas program adopsi teknologi. Kenapa? Karena seperti smart farming, pertanian presisi dan pertanian organik. Selain itu juga Komisi B juga mendorong peningkatan anggaran pelatihan dan pendampingan bagi petani, serta memperkuat akses pembiayaan dan pasar melalui kemitraan dengan BUMD dan swasta. Berarti ada anggaran khusus untuk pertanian? Ada. Selain buat infrastruktur tadi ya, irigasi? Iya, jadi memang ada salah satunya kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa. BUMD. Ada yang kerjasama dengan swasta, dengan gudang padi itu. Oke. Kalau di ini kan apa ya, modernisasi ini kan erat kaitannya dengan anak muda Abah ya. Bisa dieratkan ketika anak muda itu mau bertani. Ya ini bagaimana nih kesadaran pemuda ini untuk, ya kalau misalnya kita lihat pertanian itu kan harus berkelanjutan Abah ya. Jadi misalnya dulu itu generasinya sudah ibaratnya sudah payah, sudah lelah, begitu kan harus ada yang melanjutkan begitu Abah. Untuk kondisi seperti ini di Provinsi Jawa Timur bagaimana? Maksudnya pemuda ini, ketertarikan pemuda ini terhadap pertanian? Memberikan, kalau kami, saya tidak ngomong Komisi B, tapi untuk cara
pendapat pribadi saya, Ya. memberikan penyadaran terhadap anak muda bahwa potensi daerah itu yang harus dikawal sampai tingkat penjualan. Kedua, bagaimana bisa memberikan kesadaran bahwa dengan bertani itu bisa beruntung. Malah bisa jadi petani berdasi dengan kondisi alat-alat yang sudah canggih ini, tidak harus berjemur, tidak harus pakai sendiri. Ini sudah mulai harus tahu bahwa anak-anak muda bahwa dengan bertani sudah bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Mungkin bagi pemuda ini kurang keren gitu lah. Oh iya, kayak gitu. Makanya ada dikasih judul petani berdasi gitu. Petani berdasi. Ini petani, kalau dulu petani bercapil ya. Iya, bercapil. Hari ini petani berdasi. Petani jadi walaupun berdasi. tidak turun ke lapangan betul, sudah alat-alat sudah canggih semua. Sudah canggih. Ini adopsi dari pertanian luar negeri juga ya. Ya. Pak, ya. Kita lihat mereka itu lebih efisien untuk pertanian, mulai dari penanaman dan juga Semuanya pemupukan dikawal. semuanya. Oke, Dan luar sudah terprediksi begitu dalam bentuk perangkaan tonase, perangkaan bisa menghasilkan sekian ton, itu dikalikan dengan angka agar kesadaran daripada anak muda bisa menghasilkan sekian dengan modal sekecil-kecilnya dan menghasilkan sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Oke. Abah, kalau misalnya kita ngomongin soal tantangan terbesar ya untuk ketahanan pangan, tadi beberapa kita sudah bahas bahwasanya ada pengalihan lahan, pengalih fungsi lahan. Kemudian juga musim yang tidak menentu seperti itu kan menjadi kendala untuk pertanian ya Abah ya. Selain itu untuk perairan ya Abah ya, perairan untuk dapilnya Abah ini untuk perairan masih ada beberapa daerah yang bermasalah Abah? Ada masalah memang kalau di wilayah utara itu tidak ada air. Tidak ada air. Tidak ada air, hanya dari air hujan pertaniannya. Iya. Untuk kehidupannya bagaimana Abah? Kehidupannya memang kehidupan yang seperti apa? Enggak, maksudnya kan ya kalau misalnya air, kita bicara air ini Hidup saya pertanian apa hidup orang? hidup. Iya, sebentar ya Abah ya. Oke. Karena Abah bicara bahwasanya di sana tidak ada air, untuk kehidupannya di sana bagaimana Kehidupan orang berarti yang Iya, ditanyakan. ini membahas Kalau penasaran. air di sana untuk minum, mandi dari danau. Danau ada yang masuk, kalau wilayah utara yang Kelakah itu masuk dari rumah ke rumah itu masih cuma keterbatasan cukup untuk mandi dan minum. Oke. Kalau untuk pertanian dari tada hujan. Tada hujan. Gimana itu prosesnya? Tanaman keras kalau lagi musim hujan tanam jagung, tanam padi yang seharusnya 4 bulan 6 bulan. Jadi hanya sekali panen gitu. Sekali panen. Lebih banyak tanaman keras dan kayu di sana. Iya. Cukup sulit ya. Kalau Sulit sekali. tanaman itu kan kaitannya dengan air ya Abah. Iya. Ya di sana kayak tanaman keras kayak alpukat itu. Jadi perkebunan. iya kayak itu nangka itu. Iya, Ya ada aja untuk kebutuhan hidup, hajat orang banyak untuk belanja itu. Oke, itu Lumajang Utara Abah. Iya. Untuk daerah lain masih aman? Masih agak lumayan aman. Kalau wilayah barat itu perkebunan. Di wilayah Senturo, Lumajang Barat itu pisang itu. Terus kalau agak ke selatan dan ke paling barat itu ada pertambangan. Berarti karena memang kondisinya tanahnya, perairannya itu terbatas, itu akhirnya di sana ditanam kayak produk-produk. Ya disesuaikan. Ya. Kalau untuk pertanian berarti di lahannya Abah ini masih aman ya kondisi perairannya? Namanya pertanian ini ya tanaman keras, tanaman kayu, bertani berkebun. Berkebun. Saya juga tanam sengon.
Waduh, ini adalah Tanaman investasi keras. jangka panjang. Iya, saya ada yang 10 tahun kayu saya itu. Iya, investasi Ada jangka yang panjang 8 ini. tahun. Berarti selain jadi petani juga pekebun dan juga tanam sengon. Ini Iya. usianya sudah berapa tahun? Abah? Ada macam-macam, ada Nggak yang sama umur ya 6 nanamnya. tahun, ada 8 tahun, ada yang 10 tahun. Ini di 2026 ini yang akan dipanen 100.000 pohon. 100.000 pohon. Wah, 2026. 2026 gitu. Wah, ini investasi jangka panjang Abah ya kalau misalnya ngomong soal perkayuan. Iya, sengon di sana yang Sengon. dikirim ekspor ke Cina nanti. Ekspor ke Cina jenengan. Tidak langsung kerjasama dengan pabrik. Oke, baik, luar biasa ya. Kalau kita ngomongin soal pertanian perkebunan itu juga cukup keren loh. Iya sudah lumayan, makanya di sini legislatif ini amanat. Aman. Iya. Semoga kita harapkan para petani milenial, Gen Z itu bisa berharap melanjutkan. kita ya melanjutkan untuk kepentingan masyarakat masa depan sebetulnya. Jangan Sehingga sampai suka jadi hobi bahwa bertani itu beruntung dan memberi kenyamanan, sehingga kita beri judul tani berdasi nanti. tani berdasi, bukan lagi tani bercapil. Iya. Abah, karena kita sudah terbatas waktu, mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pertanian, Abah? Oke, karena di sini demi masa depan pertanian di Jawa Timur, kami berharap pertanian Jawa Timur menjadi lebih mandiri, modern dan berdaya saing, sehingga petani harus dilindungi secara hukum, dibantu secara anggaran lewat Provinsi Jawa Timur, lewat kabupaten kota, dan difasilitasi agar terhubung dengan pasar yang stabil. Amin. Kita harapkan itu semua terjadi, Abah ya. Iya. Dan terutama petani milenial ini tadi, jangan sampai Jawa Timur yang sudah menjadi lumbung ketahanan pangan Pangan ini. nasional 40% pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini. Dan tentunya ini diharapkan berkelanjutan, Abah ya. Iya, oke. Apa ya, reorganisasi ibaratnya ya. Jadi dari petani yang sudah sepuh, sudah payah, kemudian Iya. dilanjutkan generasi selanjutnya. Kita harapkan seperti apa Iya, ya? tani berdasi itu Tani sudah berdasi. dengan peralatan yang canggih, dikawal mulai dari cara bertani, mulai dari pemasarannya, mulai dari titik nol sampai tingkat penjualan, Ya. itu semuanya fasilitasnya ada. Amin. Semoga ya. Kita ucapkan terima kasih dong sama pemerintah ya, sudah luar biasa luar loh biasa. perhatiannya untuk Oke. pertanian. Abah, terima kasih waktunya hari Terima ini. kasih Sudah banyak. menepati janji pertemuan sebelumnya ngomong Siap. soal pertanian. Semoga nanti kita ketemu lagi. Ketemu untuk lagi, ngobrol yang oke. lebih apa ya, tema yang lebih menarik begitu Siap. ya. Baik, itu tadi perbincangan kita, seru kita dengan Abah Rafiq terkait dengan pertanian. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.